Menkominfo Johnny G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1-5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Padahal pemerintah telah membuat rancangan anggaran sebesar 28 triliun rupiah untuk menjalankan proyek tersebut. Sebanyak 10 triliun rupiah diantaranya digelontorkan untuk membangun 1.200 tower BTS 4G dalam jangka waktu 2020 hingga 2021. Dalam menghadapi tindak pidana korupsi, berikut adalah beberapa solusi penanganan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan. Yang pertama, ada transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, aspek etika pemerintahan penting untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam segala aspek pemerintahan. Memastikan adanya akses informasi yang mudah bagi publik, pengungkapan aset pejabat negara, serta penerapan aturan dan etika dalam penggunaan sumber daya publik. Lalu yang kedua, ada penguatan sistem pengawasan. Meningkatkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran publik. Etika pemerintahan yang kuat akan mendorong pejabat publik untuk berperilaku jujur dan eksternal yang independen, serta dilakukan oleh lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi, dapat menjadi langkah penting dalam mengurangi tindak korupsi. Memperkuat lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atau lembaga sejenis yang ada di negara kita. Berikutnya terkait pendidikan dan pelatihan etika, memberikan edukasi kepada para pejabat publik tentang prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan terkait etika, contohnya seperti pelatihan etika kepada pegawai negeri, pejabat pemerintah, dan anggota legislatif untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai etika dan integritas dalam menjalankan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat. Kemudian mengambil langkah hukuman dan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku korupsi. Etika di dalam pemerintahan tidak hanya melibatkan perilaku yang baik, tetapi juga menuntut para pelaku korupsi untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penerapan hukuman yang adil dan tegas dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan melahirkan keadilan dalam penegakan hukum di suatu negara. Selanjutnya ada digitalisasi pemerintah, di mana pemanfaatan digitalisasi ini diharapkan mampu mendorong berbagai upaya pemerintah khususnya dalam mencegah korupsi. Di antaranya melalui peningkatan pelayanan digital di berbagai sektor pelayanan publik. Lalu ada audit independen. Audit independen ini pengelolaan keuangan pemerintah dan proyek-proyek pemerintah untuk memastikan dana publik digunakan dengan benar. Dan yang terakhir, ada partisipasi publik yang dimana mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dan media dalam mengawasi pemerintah dan mengungkapkan tindakan korupsi. Nah, penting untuk dicatat bahwa penanganan kasus korupsi yang berkaitan dengan etika pemerintahan memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga anti korupsi, masyarakat sipil, dan media. Upaya kolaboratif ini dapat membantu memerangi korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.